Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi nawafil. Bab menjelaskan, membahas tentang salat-salat sunnah. Nawafil jamak nafil, ya, salat-salat sunnah. Wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Disunahkan seorang salat 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Ya, enggak berpanjang lebar karena minggu kemarin dibahas. Jadi ini salat sunnah ada yang berwaktu muakkad, ada yang muakkad, ya. Ada yang zat sabab, ada ya ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya, ada sebabnya berbarengan. Nah, ini yang kita bahas campuran antara rawatib, ya, duha, witir dan lainnya, ya. Jadi wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Disunahkan seorang melaksanakan salat sunnah sebelum melaksanakan salat subuh. Ya, tadi atau besok kita akan melalui salat subuh. Ya, sebelumnya kita kerjakan salat sunnah dulu. Dan salat sunnah, bagaimana niatnya? Usul sunnah tasubhi, ya, rakaatain lillahi ta'ala. Ini kita kerjakan sebelum kita mengerjakan salat sunnah subuh. Baca gimana? Ya, bacanya kalau yang mau pendek kuliah kulhu, tapi yang mau panjangan ya gabung antara pertama alam nasyrah, kedua kuliah, kemudian rakaat keduanya ya, alam tara, kedua setelah itu baca kulhu. Apa gak kira-kira? Apa ya? Kalau dipanjang lagi ada 3 surah tuh, satu di beberapa ayat di Al-Baqarah, ada lagi di Al-Imran, ya. Yang kepanjangan kita yang kita hafal aja deh, ya, yang kita hafal kita kerjain, ya. Ya, wa yustahabu an yusalli rak'ataini qabla subhi. Sunahkan seorang salat 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Ini ya sangat pentingnya, ya, jangan kita tinggalin. Karena pahalanya rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma biha. 2 pahala 2 rakaat melaksanakan salat sunnah sebelum subuh itu lebih hebat, ya, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya ditukar sama pahala, dibandingkan sama pahala salat sunnah 2 rakaat, dunia beserta isinya enggak ada apa-apanya, ya. Jadi lebih mahal apa? Lebih mahal, ya, lebih hebat pahala 2 rakaat melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Nah, ini membahas tentang rawatib, ya, ada yang muakkad dan tidak muakkad, ya. Rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, ada yang mengerjakan 4 rakaat, ada kelebihan, silakan. Ya. Ya, sebelum zuhur kita melakukan salat sunnah 2 rakaat. Zuhur dari azan digunakan. Kemudian setelah kita jawab panggilan azan, kita melaksanakan salat sunnah zuhur. Rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ada yang mengerjakan 4 rakaat, ada riwayat yang menjelaskan kelebihan. Apa kelebihan salat tersebut? Yang 4 rakaat, ya, kita kerjakan. Rak'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat lagi setelah salat zuhur. Wa arba'an qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak muakkad, tapi ada fadilahnya. Jangan mentang-mentang enggak muakkad kita enggak kerjain. Beda yang muakkad dan muakkad. Muakkad Rasulullah mengerjakan kontinu, tidak muakkad tidak kontinu. Jadi jangan mentang-mentang tidak muakkad kita malah kerjain, jangan, ya. Wa arba'an qabla asri, 4 rakaat sebelum salat sunat asar. Ini ada riwayat mengatakan apa? Rahimallahu mar'an man shalla qabla asri arba'an. Allah telah merahmati orang yang salat sunnah sebelum salat asar 4 rakaat. Biasa ngerjainnya 1 salam atau pakai tahiyat awal banget, terserah. Yang penting mengerjakannya 4 rakaat, ya. Rakaat ini pada maghrib, 2 rakaat setelah mengerjakan salat maghrib. Nah, ini memang muakkad, ya. Rakaat ini pada maghrib, rakaat ini pada isya, 2 rakaat setelah salat isya. Ya, ini semuanya kita bahas tentang salat rawatib, ya. Wa min al-witri. Ya, dan mengerjakan di antara juga sini seorang mengerjakan sholat witir. Wabna witir salah rakaatin, witir 3 rakaat. Diambil yang adnal kamal, minimalnya 1, adnal kamal 3, banyaknya 11. Nah, 11 kita sini pengarang bilang mengerjakan 3 rakaat. Amang ini yang paling disukai jumlahnya oleh orang-orang. Jadi pengarang tahu nih, dari bilangnya 11. Adnal kamal aja. Kenapa? Ini gacuan kita. Ini gacuan kita pun kalau bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan kita nggak ngerjain. Nah, ini
serem jangan ngerjain, ya. Apa dikatakan al-witru haq, ya, al-witru haq. Salat witir itu benar-benar ada dalam syariat Islam. Fa'utiru ya ahli Quran, lakukanlah salat witir wahai ahli Quran, orang pembaca Quran, para mukminin, ya, disuruh salat witir. Enggak wajib, tapi ya saking sangat hebatnya dan muakatnya, ya, sampai saya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Man taraka witro, ya, la yatukul witro ila rajul su, ya, bayang bagi adoro dalam syahadah. Orang yang kata Imam Ahmad saking muakatnya, saking hebatnya salat witir, orang yang enggak salat witir itu orang jahat. Orang yang enggak salat witir itu orang jahat, rajul su. Ya, dianjurkan untuk tidak menerima kesaksiannya. Dia kalau jadi saksi, dia mazhab Imam Abu Ahmad, kalau dia mengajar di garis salat witir menjadi saksi nggak sah. Tuh saking pentingnya. Jadi apa tuh? Ya, diawasi. Artinya kalau sehari-hari yang dia salat witir, ya, dia jadi saksi, kesaksiannya sah. Dalam arti kalau dia nggak salat witir, ya, ditolak kesaksiannya. Tuh, layatul witro ila rajul su, nggak ada yang ninggalin salat witir, nggak ada yang kecuali orang-orang seorang jahat. Rajul bisa perempuan, kalau perempuan ya imra'atu su, perempuan yang jahat. Artinya kalau dia benar nggak su, ahli khair, orang baik, pasti dia salat witir. Nah, kalau dia nggak salat witir, rajul su. Nah, dalam hal ini kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita semua kena. Berapa lama kita nggak salat witir? Ya, kita anggap witir hanya ada bulan Ramadan, padahal witir itu nggak hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan witir ada keistimewaan. Apa keistimewaan salat witir? Witir di bulan Ramadan keistimewaannya boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan boleh jahat, suaranya dikerasin, ya, kemudian nanti ada kunutnya. Itu ya khususan witir bulan Ramadan. Di bulan lain ngajinya sendiri, baca sir nggak jahat, kemudian nggak ada kunutnya. Nah, tapi di bulan Ramadan ya disunahkan berjamaah, kemudian baca jahat, kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya ada kunutnya di pertengahan. Ingat gak? Nah, ingat. Nah, ini ada orang-orang yang mentang-mentang sunnah nggak mau baca salat witir. Nah, kapan masuk salat witir? Setelah seseorang mengerjakan salat isya, sekalipun jamaah takdim. Seorang mengerjakan salat isya, sekalipun jamaah takdim, dia udah boleh mengerjakan salat witir. Ya, kita sekarang nggak kerja jamaah takdim. Ya, kita seorang mukim, kita bukan seorang musafir. Ya, kita yang menetap, bukan orang musafir. Ya, kita mau salat witir, tungguin waktu isya masuk. Waktu isya masuk, kita kerjakan salat isya, ya, baru boleh kita mengerjakan sholat witir. Apa habisnya? Adzan subuh. Adzan subuh, terbit fajar, ya, fajar shodiq, terbit fajar, adzan subuh, maka habislah yang namanya sholat witir. Ada orang bangun telat, dia mengerjakan witir 3 rakaat, baru 2 rakaat, mau ketiganya dia adzan subuh. Bayang begini, Ustaz gimana Pak Ustaz? Saya dapatnya 2 rakaat, pas lagi yang ketiga apa tuh? Adzan subuh ya terusin, jangan dibatalin. Jadi gimana? Ya hukumnya kotoran. Waktu udah habis belum? Sudah habis. Nah, ini ya ngerjainnya sholat witir dengan cara demikian. Sekarang kalau dia mau emang takut ketiduran, kebablasan, kerjakannya al-waktu. Kerjakannya al-waktu, nanti kerjainnya gimana? Kerjainnya habis sholat isya, ya, kemudian dia ibadah isya dikerjain witir tersebut. Ya, kalau seandainya emang dia yakin bangunnya sebelum adzan subuh, ya kerjakan, ya, setelah dia bangun malam silakan. Yang penting jangan sampai kita enggak ngerjain sholat witir. Ya, al-witru haq, ya. Inna Allah witru yuhibbul witro. Allah Ta'ala yang esa zatnya, sifatnya, ya, yang esa zatnya dan sifatnya dan afalnya, ya, yuhibbul witro. Allah Ta'ala suka, senang sama hamba-hamba yang melakukan salat witir itu. Jadinya kok salat yang lain nggak disenang-senang, tapi witir ada kelebihan. Karena witir hukum sunnah, orang ngajarin ibadah sunnah,
ini menandakan dirinya tersebut pengen dekat sama Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bilang, orang kalau baru-baru ngejar yang wajib belum bisa dekat mau, karena baru pas-pasan, baru modal doang. Yang wajib dia kerjakan benar, kemudian baru kerjakan sholat sunnah. Nah, ini nggak semua orang mau kerjakan sholat sunnah. Nah, nanti malam deh, ya kita kerjain, ya di rumah boleh nggak di rumah? Boleh di rumah boleh, ya kita kerjain. Ya kita kasih tahu kita punya keluarga, punya istri, punya anak tentang kota witir. Sampai tadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya nggak sholat witir orang yang jahat. Ya, orang yang jahat nggak mesti witir, rojusuk. Ya, nanti kalau jadi saksi kesaksian ditolak. Nah, jadi begitu saking hebatnya, ya sampai dikatakan demikian. Nah, maka kita nanti kerjainnya, ya caranya ada 2 macam. Mengerjakan witir ada 2 macam. Kalau itu 3 rakaat, ada fasal sama wasal. Ya, fasal gimana fasal bisa 2 dan 1. 2 rakaat, assalamualaikum, kemudian 1 rakaat. Ada wasal, nyambung 3 rakaat sekaligus. 3 rakaat sekaligus. Ada kalanya 1 tasyahud, ada kalanya 2 kali tasyahud. Tapi ada pendapat mengatakan sholat witir 3 rakaat sekaligus, ada mengatakan makruh. Kenapa? Ya anahu yushbihul maghrib, karena 3 rakaat sekaligus menyerupai sholat maghrib. Nah, bukan berarti nggak sah saja. Orang ngajian witir 3 rakaat sekaligus, ya sah aja. Artinya gimana? Ya sah sholatnya. Ya, nah, tapi lebih afdal pasal. Apa pasal? Bisa 2 dan 1. Ya. Kalau yang sholatnya banyak gimana? Yang sholatnya 11, ya 2. Ntar terakhir 2 lagi, kemudian 1. Yang ya ini kita jangan ngomongin yang sebelahnya. 3 dulu deh. 3 dulu deh. Ya. Ente anggap bangun malam, sholatnya 11 rakaat. Ya, pengen buru-buru. Ya, pengennya apa? Pengen buru-buru cepet-cepet. Nah, udah kita ngejar 3, alhamdulillah. Tapi kalau bisa, ya ada waktu ngejar 11. Jadi jangan sampai umur kita yang udah 50, 60, 70 nggak pernah ngajar yang 11. Jadi kalau ibadah maunya yang dikit, tapi kalau duit maunya yang mana orang itu? Mana gitu ya? Paham ya? Nah, jangan ya. Jadi kerjanya boleh pasal boleh wasal ya. Kemudian dikatakan apa tuh? Wa minal witri 3 rakaat wa duha 4 rakaat. Dan kerjakan salat duha 4 rakaat. Nah, ini salat duha penting benar. Orang yang kontinu salat duha yang nggak diketinggiin, orang yang kontinu salat duha dia tersebut udah dapat dosanya diampunin, tapi dosanya sebanyak busa di lautan. Ya, anggap orang bisa 2, silahkan 2, itu minimal. Bagaimana minggu lalu dijelaskan, kalau bisa ngajarinnya yang Ibn Hajar atau Imam Romli ya 8, kalau Pak Wati kosong dia 12. Nggak lama ya. Itu mau baca yang panjang setelah dia habis Fatihah. Kalau mau kuliah dulu silakan. Ya sama ada 12 juga, 8 juga, apa-apa ya. Kita kalau kelamaan wasyamsi wa duha, kelamaan enggak? Kelamaan kali ya. Kalau bikin 12 rakaat begitu kelamaan. Udah apa tuh? Yang pendek aja kuliah dulu aja. Kita punya gacuan ya. Nah. Yang penting jangan ditinggali sholat duha, penting ya. Penting karena apa? Yang mau karyawan, yang mau ngobjek, yang mau ini, mau bisnis, tidak akan sholat duha dulu. Waktu kapan sholat duha? Setelah matahari terbit, lewati qadar rumhin. Apa qadar rumhin? Ya, jadi dilewati kira-kira 16 menit. Anggap matahari terbit jam 6:16, 6:20, lewatin. Jangan pas matahari terbit, lewatin. Ya. Nah ini sampai kapan? Sampai ada zuhur masuk, waktu duha habis. Nggak lama kok ngajarnya, masih kita bisa ngajar. Ada yang ngajar di tempat di kantor, tempat kerja, silakan. Di rumah berangkatnya pagi-pagi jam 6 sampai kantor jam 8 lewat, silakan masuk duha. Ada yang ngajarin di mana tuh? Di musola di mana tuh? Musola dekat kantornya silakan. Ada yang ngajarin di musola di pasar, dia orang pasar silakan. Yang penting jangan sampai tinggal sholat duha ya. Insyaallah Allah taufik kepada kita bisa ngajian ya. Amin ya rabbal alamin. Wa yustahabu ay yaqra fi rakaatil ula min sunnati subhi qul ya ayyuhal kafirun.
disunahkan ya membaca pada rakaat pertama setelah Fatihah ya dari salat sunat subuh bacanya Qul ya ayyuhal kafirun yang pendek aja. Tapi kalau pengen baca Alam Nasrah kemudian Qul ya, nah itu gabung dua surah, kemudian rakaat keduanya Alam Tara sama Qul lebih bagus ya. Jadi wa yustahabu ayaqra bi rakatil ula min sunnati subhi Qul ya ayyuhal kafirun. Disunahkan seorang membaca surah pada rakaat pertama ya ketika daripada salat subuh setelah Fatihah membacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah pada rakaat kedua setelah Fatihah bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Wa kadza fi sunnatul maghrib, begitu juga dalam salat sunnah maghrib. Ba'diyahnya kita ngerjain ba'diyahnya yang apa tuh? Yang muakkad ya, kita mau anggap Fatihah mau rukuk silakan boleh. Ya, itu biasa kalau sunat qobliyah ba'diyah enggak pakai surah silakan, mau pakai surah silakan. Nah, pakai surah ada pahalanya. Ya, paham ya? Gitu ya. Wa raka'atai ihram, dua rakaat ihram. Mau ihram haji atau ihram umrah. Seorang mau ihram, apa itu ihram? Masuk ke suatu ibadah haji atau umrah namanya ihram. Nah, anggap kita ya anggap dari Madinah Subir Ali ya kita salat ihram, usul sunat ihram rakaat ini lillahi taala. Nah, ini kita lakukan. Ya, ini baik ihram kita mau ihram haji mau umrah. Nah, di Jakarta nggak bisa ngerjainnya di sana. Ya, enggak. Oh, ternyata kejauhan nggak? Jauhan sana aja ya. Ya. Anggap kita ke Madinah dulu, udah dari Madinah kerjanya. Nah, sholat sunnah ya 2 rakaat apa? Ya, setelah ingin merasakan ihramnya ihram haji mau berihram umrohnya. 2 rakaat tawaf. 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Tawaf apapun juga. Mau tawaf ifadah, ya mau tawaf umroh, mau tawaf wada, mau tawaf apa tuh sholat sunnah, tawaf sunnah. Setelah tawaf kita laksanakan 2 rakaat sunat tawaf. Di mana tempatnya? Ya kalau bisa emang dekat Multazam, ada Multazam. Kalau nggak di mana aja yang penting bisa Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ini jangan sampai tinggal juga karena kita ngarepin apa? Pahala yang double. Kalau saking penuhnya kayak sekarang ibadah haji sangat penuhnya di mana tuh? Di Matof, arena tawaf, ya udah kita nyingkir cari tempat yang kira-kira orang melaksanakan sholat sunat tawaf, ya. Wa sholat istikharah, apa sholat istikharah? Sholat minta pilihan, yang minta pilihan pada Allah, ya untuk melaksanakan pekerjaan yang akan kita kerjain, minta bimbingan sama Allah Taala, minta pilihan dari Allah Taala supaya yang kita pilih itu ada keberkahan. Ada petunjuk Allah Ta'ala, seperti orang bekerja, seperti orang mau nikah, seperti orang mau ini istikharah. Ya, ada yang begitu dapat cewek nggak istikharah. Ya, itu udah yakin menikah sama dia, udah dia yakin. Istikharah dulu nggak deh. Kan kalau nggak ada momen nggak jadi kawin lagi. Udah apa tuh? Nggak pakai istikharah dia kawin lagi itu. Kalau orang yang udah istikharah. Ya, ada doa yang disebutin setelah salat istikharah. Ya di antaranya apa? Ya Allah jika ada kata-kata bahasa Indonesia, ya Allah jika pernikahanku dengan fulan bin fulan ada kebaikan di dalam agamaku, dunia akhiratku jadinya Allah. Kalau ada mudarat, ada bahaya, ada yang nggak bagus, batalin ya Allah. Allah Ta'ala nggak ada bayang-bayang. Sekarang istikharah pertama nggak ada bayang-bayang. Yang kedua nggak ada tanda-tanda, sampai ketiga. Nah, udah 3 udah kerjain, nggak ada tanda-tanda juga, apa? Terserah. Anda mau terusin boleh, mau stop boleh. Kawin aja deh. Bayang-bayang, udah ya, paham nggak? Tanda gimana? Tandanya itu mimpi yang indah-indah, yang enak-enak, ya mimpi ada mimpi orang tuanya, orang tua tersenyum, nah berarti ya, ada baik. Sholat istikharah, ya. Man istaba man khaba man istakhar, man riba man istashar, wa man khaba man istakhar. Enggak bakal nyesel orang yang musyawarah, enggak bakal rugi orang yang istikharah. Nah, jadi ya, anggap begini, anggapnya kita sama, boleh kita ngadu sama orang untuk pilihan suatu yang kita akan kerjain, tapi jangan lupa minta pilihan dari Allah. Karena dari Allah Ta'ala nanti ngasih ya kebaikan, kita nggak tahu ada apa setelah ini gitu.
Nah, paham ya? Yang soal istikharah. Ini semua sunnah ya. Wa yustahabu ay yaqra'a bil ula min al-witri sabbihismal bil a'la. Disunahkan ya seorang membaca pada rakaat pertama setelah dalam salat witir, pada rakaat pertama sabbihismal bil a'la. Itu dah apa? Apa sabih apa enggak? Apa? Ya, udah baca. Ya. Wa bi tsaniyah rakaat kedua dalam salat witir, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya apa? Kerjain. Ya tinggal tamat kerjain ya. Wa bi tsalisah pada rakaat ketiga ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namanya ya kita baca apa? Mu'adzwitain, al-ikhlas wal mu'awwidzatain, surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Nah, ini dibacanya ya kalau seandainya emang dia bulan Ramadan berjamaah, dia jahat hanya di imam. Tapi kalau ini kalau yang bulan Ramadan yang anggap berjamaah, yang baca imam doang ya, yang baca kayak yang makmum enggak. Nah, tapi kalau sholatnya anggap enggak bulan puasa, sholatnya sendirian, udah dia baca. Kok enak kalau jadi makmum, kita enggak apa? Enggak baca Fatihah doang, dengarnya yang lain ya. Sini boleh dalam sholat fardu, boleh seorang baca surah juga, dia makmum baca surah. Ya, boleh. Dalam keadaan apa? Ketika dia enggak dengar bacaan imam. Ya, imam baca surahnya kedengaran, suara kecil, daripada dia bengong habis Fatihah, nganggur, bengong, suka apa tuh? Suka menghayal apa tuh? Yeah. Jadi nggak apa tuh, nggak khusyuk ya? Yeah. Nah, dia baca surah aja. Tapi kalau ada suara kedengaran, dia dianjurkan untuk dengerin bacaan imam. Ya, paham ya? Nah, ini masalah apa tuh? Masalah salat witir. Nah, jadi ini sunah-sunah banyak. Ya, sunah-sunah banyak kita kerjain karena apa? Sebagai penambal ya, daripada sholat wajib kita. Nah, nanti gara-gara sholat sunat ya ada orang pahalanya besar, pahalanya banyak dengan menjalankan sholat sunnah. Wajib sunnah ya, kedudukan sunnah yang wajib dia udah benar kerjain baru melanggar ke sunnah ya. Nah, pejabat sekalian,